dunia itu akan berkembang bervariasi gitu. Segini, Sinpen udah kamu siapa yang presentasi duluan nih kelompoknya? Salah satu Ya, anggota nggak apa-apa silakan gitu. ya, Pen. Ya. Oh iya, siap. Jadi ini ada 3 kan, Sinpen, timnya Tiga. Sinpen, Ari, Ratu, Sarut punya tim sendiri, Sandi punya tim sendiri kan? Oke, Sandi silakan. punya tim sendiri ya? Iya, itu ada 8 tim. Yang di grup Yang itu ya? datang nggak salah satunya? Atau kesulitan apa? Oke, silakan. Ini kelompok saya belum semua, nggak apa-apa ya Pak? Saya mulai Nggak atau apa-apa. gimana? Nggak apa-apa, Oh, yang iya. penting ada perwakilan yang untuk presentasi Ya. gitu. Oke, silakan. Ya, selamat pagi yang saya hormati Pak Gatot dan Pak Sarifudin dan kawan-kawan sekalian. Perkenalkan kelompok kami dengan nama Risk Entrepreneur. Jadi latar belakang Risk Entrepreneur ini dibentuk pada 17 Juli 2021 oleh 3 anggota, yaitu Rifa Zakia, Indra Satria, dan saya sendiri. Adapun logo yang kami berikan dari nama depan masing-masing kita ya. Jadi R dari Rifa Zakia, I dari Indra Satria, dan S dari saya sendiri Sinpen. Jadi sebagai entrepreneur. Jadi risk entrepreneur ini kami bentuk dalam rangka menciptakan entrepreneur baru ya di Indonesia yang akan bersinergi dengan UMKM yang ada di masyarakat untuk memajukan perekonomian Indonesia. Jadi risk entrepreneur dibentuk juga atas bimbingan dari Pak Gatot Hari Priyojanto dan mentoring kita Ibu Eni, Ibu Tuti kali ya. Hasil pertemuan pertama Juragan Semeo tanggal 17 Juli. Nah, jadi sistem usaha kami, jadi risk entrepreneur menciptakan perdagangan dengan sistem trading melalui berbagai platform penjualan online serta platform sendiri yang dalam proses pembuatan. Nah, jadi risk ini membantu pelaku usaha UMKM dalam melakukan penjualan produknya dengan sistem sharing profit, terutama pelaku usaha yang masih konvensional dan tidak ada manajemen sistem penjualan secara daring atau online. Dan risk entrepreneur akan memberikan pelaporan berkala kepada mitra kerja, pelaku usaha, dan UMKM yang akan bekerja sama. Dan platform penjualan online kita mungkin awal-awal ini melalui yang sudah ada, yang sudah established, yaitu Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan melalui melalui media online ya, media online seperti Instagram dan Facebook. Serta tentu akan nanti kita bentuk risk market, yaitu platform kita sendiri ya dalam proses. Nah, mungkin ini skema usaha dilanjutkan oleh rekan saya, tadi sudah ada ya, Pak, tadi udah masuk, Pak Indra. Bisa melanjutkan? Belum masuk, Indra belum masuk, Indra. Oh, tadi kayak kelihatannya sudah masuk, mungkin keluar lagi. Ya, mungkin saya jelaskan saja ini skemanya. Jadi kita di sini adalah dari importir bisa kita terima maupun supplier atau distributor, dan terlebih sih diutamakan UMKM ya pelaku usahanya.
Jadi produk supply-nya kita multi kategori ya. Jadi istilah yang kita kenal palu gada, apa lu yang mau ada gitu ya. Dan sistem payment ini mungkin konsinyasi atau dropship ya, bekerja sama dari importir, supplier atau UMKM ini. Target market kita yaitu target customer sosial media, customer marketplace, dan offline market. Marketing channel kita melalui IG, Facebook. Tadi seperti saya katakan mungkin sementara Bukalapak, Shopee, Tokopedia, reseller, personal channel, atau new customer. Tentu yang akan kita bikin nanti brandnya Risk Market, yaitu market sendiri. Ini adalah evaluasinya yaitu targeting customer spesifik. Ini skema usaha kita. Jadi produk yang dijual seperti saya katakan, Risk Entrepreneur memberikan pelayanan penjualan produk-produk kebutuhan sehari-hari masyarakat, yaitu beberapa produk mungkin seperti ya beras, hijab, aneka masker yang sekarang sedang diperlukan ya, multivitamin, mainan anak-anak, aneka cemilan, aksesoris komputer, handphone, peralatan dapur, rumah tangga, dan lainnya ya. Nah ini ada sudah beberapa ya, ini beras ya, beras Jasmine dan beras Japoika ini yang kemungkinan akan masuk di dalam marketplace yang akan kita jualkan, yang sudah dikontak dengan supplier. Jadi ada 2 macam ini beras. Nah ini aneka hijab ya, yang juga sudah ada berbicara dengan suppliernya. Ini madu murni, kopiah, sambal, mainan, Lego, mainan anak-anak ya. Nah, jadi untuk mendapatkan pemasok, kita akan menghubungi relasi-relasi rekan-rekan untuk bekerja sama yang akan dipasarkan produknya. Dan juga kita membuka pendaftaran dengan membagikan link pendaftaran, memanfaatkan media sosial. Ini ada untuk link pendaftarannya, dan juga membuat promosi melalui media massa ataupun media online ya, memperkenalkan Risk Entrepreneur sebagai marketplace-nya Risk Market Group. Jadi ini jadi sekian dan terima kasih. Mungkin ini ada quote dari Stephen Jobs, jika saya mencoba yang terbaik dan gagal, setidaknya saya telah melakukan yang terbaik. Mungkin itu saja, sekian dan terima kasih. Terima kasih, Sinpen. Menarik yang terakhir itu, yang kalimat terakhir Stephen Jobs. Aku ada 3 pertanyaan. Yap. 1, pada hari ini omsetmu sudah berapa? Karena kan kita baru bentuk ya Pak ya, jadi masih baru mendata supplier atau sistem sama supplier, jadi masih baru pendataan Pak. Jadi belum bergerak. Nggak apa-apa, tapi yang jelas artinya pada tanggal 24 Juli itu omsetmu adalah 0, itulah 0 rupiah. Ya, gitu. betul, masih 0 itu ya. Titik awal gitu loh. Nah, ya betul sekali. Nah, ya. Karena itu kan kita harus evaluasi tiap minggu gitu kan. Betul. Dan masih 0. Ya. Nah, nggak apa-apa, karena itu harus ada startnya. Kalau nggak itu kan kita nggak tahu ada delta atau nggak gitu kan. Betul. Nah, yang kedua, ini Indra baru masuk nih. Ya. Yang kedua, tadi kamu sudah tunjukkan produk-produknya itu bagus. Ya. Bagaimana kamu memasarkan ke link kamu di minggu depan aja, dalam 2 minggu ini gimana strategimu? Seperti yang tadi Pak, jadi kita ada link pendaftaran dan juga mungkin kita akan membuat satu Instagram atau Facebook ya, mungkin melalui media itu ya, kita coba promosikan gitu. Dan juga yang sudah ada kerjasama, mungkin nanti di follow up untuk barang-barangnya mungkin. Sementara itu sih. Mungkin Indra mau tambahin? Boleh? Silakan, ada Indra yang masuk. Maaf, barusan sampai mana ya? Karena lagi di asrama anak. Oh, iya. Nggak apa-apa, tenang aja. Jadi tadi Pak Gatot tanya bagaimana dalam 2 minggu ke depan ini atau 1 minggu ini kita dalam produk-produk itu kita perkenalkan bagaimana gitu. Mungkin ada tambahan.
Oke, dalam 1 minggu ke depan sih planning kita, kalau planning yang kemarin lagi saya kerjain, yang pertama adalah produk-produk yang kita live di marketplace itu udah bisa live. Dan saya juga udah bisa mulai untuk up promosinya. Kita targetkan paling nggak di minggu kedua itu dari sekarang kita udah bisa mulai pecah telur sih dari sisi transaksi. Nah dari situ nanti kita bisa evaluasi juga demand dari produk-produk yang kita punya, karena kebetulan baru masuk lagi untuk home living dari salah satu distributor yang insya Allah mungkin di hari Minggu atau hari Senin udah bisa mulai live sih. Nanti kita listing juga akun-akun yang ada di Tokopedia, Shopee, Bukalapak, kemudian di Instagram dan halaman Facebooknya yang mana yang akan mencantumkan produk-produk kita. Karena nanti ada beberapa kalau yang kayak Mas Inpen kemarin kasih terkait beras, itu kan prefer kita bikin akun sendiri. Karena kenapa harus dibedakan? Karena kalau kayak beras itu paling enggak bisa kita pakai on demand. On demand itu kurir Gojek, Grab kayak gitu, dan alamatnya harus settle di satu tempat. Itu sih yang lagi kita plan. Nah, Indra, kalau tadi itu betul itu, Pak. Kalau yang keperluan hidup sehari-hari yang bisa pakai Gojek, Gosen itu harus ada titik di mana kalian istilahnya memindahkan barang dari mana, dari Jakarta Selatan kemanapun juga, karena suplainya di situ dan Anda percaya dengan dia, gitu kan? Itu. Iya. Nah, seberapa jauh tadi itemnya ditunjukin sama Sinpen itu mungkin ada 7 atau 8, termasuk beras dan hijab gitu. Nah, apakah semua item itu sudah ada titik poin di mana Anda start? Artinya sudah kontak. Tadi kan ada yang terakhir tentang apapun juga dan dikembangkan. Itu. Barang-barang yang ada beberapa yang udah, Pak. Udah ya. Ada berapa barang? Yang dihandle sama Mas Inpen ada yang mainan sama beras, harusnya udah. Kemudian yang baru masuk lagi home living itu satu titik, dia punya banyak produk, kita up semua. Kemudian kalau untuk madu sama sambal itu juga sudah ada titiknya. Itu kebetulan dihandle dari workshop saya juga sih, Pak. Tidak apa-apa sih. Jadi kan ada aku cuma ingin tahu berapa titik, item. Sih, ya, 4 titik atau 5 titik gitu ya. Iya, betul. Ya. Dan itu kan start yang bagus. Dalam arti apa? Ada titik yang tinggal kita sebarkan, tinggal masalah mekanisme pemasaran kemana, terus kemudian delivery-nya gimana, pembayarnya gimana. Itu kan tinggal dikembangkan dan dibanyakin saja gitu kan. Iya, betul, ya, Pak. Nah, karena kita ini Pak, ada beberapa supplier yang kemarin kontak dengan saya itu. Jadi walaupun titiknya berbeda, tapi dalam satu zona, misalnya DKI Jakarta, itu kalaupun saya punya 4 atau 5 supplier, itu mereka nggak harus memindahkan atau kita pick up dulu. Jadi mereka tinggal direct ke kurir setempat aja, karena dari sisi resi otomatis sudah kita create. Kita tinggal melakukan pembayaran untuk produknya aja sih. Sistem yang kamu kembangkan itu, misalkan saya pesan beras ini ya di Jakarta Selatan, saya bayar ke kamu atau bayar direct kepada titik itu, mana titik itu sudah diskusi sama kamu bahwa siapapun yang beli dengan kode ini, kamu dapat sekian persen gitu. Gimana yang kamu kembangkan? Itu kita pakai marketplace, Pak. Jadi pembayaran masuk ke marketplace, ditahan di marketplace. Nanti dari kita ada yang langsung bayar ke supplier, atau yang kedua ada yang pembayarannya rekap per minggu. Oke, iya. Jadi kalau memang marketplace memang gitu, jadi dievaluasi per satuan waktu gitu kan? Iya, betul. Pecah telurnya kira-kira kau bilang minggu depan ya, 2 minggu ya? Iya, kalau kemarin trennya sih karena saya kemarin 1 minggu itu masih lebih banyak ke riset keyword produk-produk yang laku, dan kita juga lihat interest di Facebook juga secara demand-nya cukup tinggi. Kita optimis sih di masing-masing kategori harusnya dalam 1 minggu bisa ngejar pecah telur dulu, karena kalau udah punya pecah telur secara SEO atau logaritmanya itu udah cukup baik untuk kita booster by promosi yang ada di masing-masing platform.
Oke. Ya karena kamu punya jam terbang di Budakalapa ya, jadi tahu betul apa yang terjadi. Itu menarik itu. Pengalaman, karena pengalaman itu mengajarkan kita mengatur strategi yang mana, betul itu. Nah itu sasaran kalian masih di Jakarta saja ataukah sudah mulai ke beberapa kota? Kalau untuk beras sih kemungkinan kalau skalanya masih skala marketplace itu lebih ke Jakarta. Karena kalau dari luar Jakarta ongkos kirim pasti berat, kecuali kalau ada penjualan yang skala besar atau skala grosir. Oke. Tapi untuk kategori lain harusnya udah seluruh Indonesia sih Pak. Nanti kemarin sempat diskusi sedikit sih sama Mas Infan, belum sampai mendetail. Jadi kalau nanti terutama yang dari media sosial ya Pak. Ke media sosial kan kita mau coba riset by ads itu interestnya lebih kemana. Nah itu kita lagi coba juga nanti untuk masuk ke toko-toko offline. Karena kemarin yang saya dapat untuk home living perabotan rumah tangga itu kita dikasih 3 tahapan harga. Jadi kalau misalnya kita hanya jual retail, itu kita udah masuk dapat harga reseller sih, ada sekitar diskon 10%. Tapi kalau ada penjualan minimal yang bisa masuk ke toko, BPO, karena dia distributor resmi, kemudian yang keduanya dia juga importir untuk produk-produk lainnya. Nah itu kita bisa dapat harga agency. Jadi ada beberapa step, ada retail, ada grosir juga yang coba kita garap di awal-awal bulan ini. Tapi nanti kita lihat juga dari survei pay interest-nya si media sosial seperti apa, seperti itu Pak. Ya saya pengen ngecek ngetesnya di Bandung. Kamu sih harus, kalau sekarang kan urusan kalian di Jakarta. Nah sekarang seberapa jauh nanti di Bandung? Kau punya apapun juga nanti kita coba tes. Aku bisa pesen gitu loh. Ini kan bagian dari suatu. Wah, siap Pak. Makasih. Antar kota gitu kan, itu. Baik Pak. Saya juga lagi ada pendekatan ke supplier Bandung sih Pak. Nah, nanti saya pesan konsumen dari saya lah, coba kira-kira. Iya. Terima kasih nih supportnya Mas Arifudi. Antar kota kan. Iya betul Pak. Jangan antar kota mahal di ongkir. Tapi kalau barangnya bagus ya nggak apa-apa. Sambal, saya pesan sambal. Tapi kalau untuk yang kebutuhan sehari-hari itu kan ya bisa dilihat mekanisme di kota-kota tersebut gitu loh. Kan masalah kepercayaan dan sebagainya gitu. Kira-kira gitu aja, Indra. Aku cuma ingin, kan bagus di Jakarta udah mulai berkembang. Udah kalian pikirkan pecah telur udah ditentukan, sehingga 2 minggu lagi kita akan ketemu lagi untuk diskusi. Dari 10 item atau 7 item itu, atau dengan pertama udah telurnya pecah belum? Sudah. Totalnya berapa? Taruhlah 1.000 atau 1 juta. Dari 1 juta itu mana yang paling dominan? Ini. Dan dominan itu kapan saja dia dibelinya? Itu aku perlu untuk kita lihat sama-sama. Oh ternyata, dan yang paling banyak itu di mana? Di lokasi sini. Datanya kau simpanlah itu pembelinya. Karena data itu kan jadi aset untuk repeat order gitu. Betul. Ada perkotaan, pedesaan ya paling banyak ya. Jadi itulah fungsi network gitu loh. Network, dan betapa pentingnya data itu untuk kita olah terus, kita informasikan. Belilah risk entrepreneur, produk-produk risk entrepreneur. Anda dijamin apa dan sebagainya. Itu kan promosi kalian gitu loh. Tapi di sini untuk beli beras dan sebagainya, di Bandung ada, di Surabaya ada, nanti suatu saat ya di mana ada gitu kan, ya, tinggal ngatur aja ininya gitu. Itu sih hanya kita sharing aja pertanyaan-pertanyaannya itu yang terus kita kembangkan ya gitu. Siap Pak. Siap Pak. Terus gini, sebentar. Ya. Di Thailand itu, saya nggak tahu di sini ya. Aku nggak lihat itu. Dia ada istilahnya apa? Lelang melalui Facebook. Saya nggak tahu di Indonesia, kok nggak pernah ketemu aku. Jadi aku punya barang, lelang di Facebook gitu kan. Terus kemudian itu naik barangnya. Oh saya mulai dengan 100.000, ada yang nawar 110. Dalam waktu
6 jam gitu kan, kemudian naik sampai 170 kayak gitu. Itu musim nggak di sini ya? Terutama untuk sempat musim Pak. Nah. Saya pernah dulu waktu lagi main nomor cantik itu sering main di Facebook sih. Kalau kemarin sempat di grup Motuba, grup mobil sih, grup mobil itu sempat juga ada. Cuman emang nggak serame dulu. Sekarang lebih banyak seller-seller yang live jualan sih. Itu lebih ke produk fashion biasanya atau aksesoris fashion. Iya, iya sih. Ya itu makanya aku pernah lihat di Thailand. Aku lihat temanku yang di Thailand. Oh ini termasuk yang apa? Yang waktu masih belum pandemi itu beberapa temanku datang aja ke Thailand. Dia cuma datang ke suatu kota toko komplek namanya dekat KBR itu. Dia cuma foto aja, cepret terus kirim ke Indonesia. Ya harganya sekian itu enggak. Begitu dia 2 jam itu yang difoto itu 80% laku. Oh, just tip ya Pak? Aja. Nah? Just tip ya maksudnya? Iya, jarpisnya. Tapi jatah titipan dia. Tapi dia ya dia memang dari Indonesia, tapi ada juga yang orang Indonesia yang di Thailand gitu. Indonesia dia datang dengan 3 koper kosong, pulang 3 koper penuh dan 80-90% udah laku semua gitu. Itu jadi itu antara ya memang harga di sana itu relatif murah lah. Saya tahu kenapa, karena yang ngerjain itu orang Myanmar. Dan Myanmar yang dia dibayar dengan di bawah UMR-nya mereka gitu. Saya pernah tanya pada sistem pemerintahan di sana ini kenapa di Thailand itu ada 3 juta orang Myanmar, 1,7 legal, 1,3 putar balik itu ilegal. Kenapa nggak diurus gitu kan? Lah biarin aja. Karena dengan ini ekonomi kita berjalan. Maksudnya kita bisa bayar dengan murah gitu loh. Itu nasib orang Indonesia yang di Malaysia di di kelapa sawit, ya nggak diurus itunya izin dan sebagainya sehingga dia dibayar under itu UMR-nya Malaysia gitu. Dan buat orang Indonesia cukup untuk hidup gitu loh. Dan itu kebanyakan kawan-kawan dari NTT, NTB dan mana yang itu. Dan kita punya hampir orang bilang hanya Tuhan yang tahu, tapi perkiraan kita ada 2 juta orang Indonesia di Malaysia. Dan anak-anak yang sekolah dari Bapak Ibu yang nggak punya paspor itu ada 50.000. Anda bayangin kan, orang Indonesia yang di kebun itu, dan kita punya 100 sekian. Itu yang contoh lah, bawah. Bisnis itu kadang-kadang memanfaatkan SDM yang memang di beberapa negara ilegal dimanfaatin supaya cost production-nya rendah. Itu kalau pakai manpower. Tapi kalau mesin pakai otomasi, itu mungkin 2-3 orang saja untuk satu mesin yang produksinya luar biasa cepatnya, dan sehingga at cost produknya itu rendah sekali gitu. Dan ini ya Anda lihat sendirilah apa yang terjadi dengan satu barang harganya bervariasi karena masalah produksinya, dia bisa menekan biaya produksinya sih. Kalau kontennya sih, barang-barangnya sih, bahan bakunya nggak beda jauh, beda-beda tipis lah. Semua ngambil yang dari grosir, tapi begitu diolahnya, gimana menekan produksi itu. Jadi persaingan akan selalu ada gitu, untuk hal tersebut di dalam bisnis apapun juga. Ini aku cerita sedikit tentang apa yang terjadi di Malaysia dan Thailand, gimana memanfaatkan SDM. Kalau kita kan sekarang ini cuma memindahkan barang istilahnya kan, memindahkan barang kecil atau besar itu. Nah, tapi suatu saat kalau Anda berkembang menjadi suatu industri, Anda saran saya ya lakukan yang terbaik lah itunya. Karena menggaji orang segala macam itu punya konsekuensi jangka panjang. Ini hanya tambahan aja. Oke, Indra, apalagi Indra yang kau mau sharing? Jadi dalam 2 minggu dari sekarang ada tidak 0, kemudian ada angkanya, dan mana yang paling besar produksinya, dan siapa pembelinya, dan datanya harus ada. Maksudnya buat kalian sendiri gitu. Karena itu akan ditumpuk terus kan, dikompilasi. Nah, tinggal
Nah, itu yang terus Anda kembangkan gitu. Karena trennya udah ke sana. Anda kan di Bukalapak kan udah tahu sendiri kan, Bukalapak, Shopee itu betul-betul mengopeni penjual-penjual karena itu yang menyebabkan perputaran uang di Bukalapak atau di Shopee tinggi sekali kan. Aduh ini, aduh itu gitu. Ya. Oke. Ada lagi tambahannya? Pak Sarifudin atau Bu Tuti mau ngasih saran? Silakan. Mungkin tadi tambahan diskusi awal dengan Pak Dr. Gatot itu menarik ya, memelihara database perilaku, database konsumen ya, mungkin atau klien itu yang perlu kita pelihara gitu ya. Ternyata emang penting juga ya, misalkan yang bersangkutan ini apakah dari pedesaan, perkotaan gitu ya, atau kota kan ada beras, ada apa, dan ada sambal ya, macam-macam tadi. Macam-macam ya. Ya, itu mungkin perilaku database itu memang sangat penting. Jadi ada personil yang mengurusi itu. Kalau tadi diskusi dengan Pak Gatot itu menarik ya di awal-awal tadi berkaitan dengan memelihara konsumen ketika bicara tentang di hotel apa yang pelatihan itu di Jerman ya Pak. Ini dilatih oleh orang-orang Jerman. Iya, orang ya, Indonesia. Pesertanya orang Indonesia ya, jamin. Nah ini menarik ya untuk dicermati perilaku database yang harus dipelajari oleh mungkin ada satu orang yang concern di situ, Sinpen ya gitu. Itu aja masukannya. Ya, gitu. Makasih Pak. Bu Tuti mau nambahin? Mana Bu Tuti? Kita masih masak Bu Tuti. Oke. Oke, kalau gitu terima kasih tim RIS Entrepreneur. Udah semangat ya. Siap. Semuanya tergantung kalian bertiga. Kita bisa sharing dan sebagainya, dan itu memang program kewirausahaan ini kami desain tuh kayak gitu. Jadi gini, Anda kenapa diajari sama skill set 21 itu diingatkan lagi. Sebetulnya Anda mungkin udah tahu banyak softwarenya, tapi salah satu cara untuk menyebarkan informasi, banyak cara sih, menyebarkan informasi, mempengaruhi orang, kemudian berkomunikasi, membangun komunikasi baru, nebeng di komunikasinya orang, gitu kan? Itu salah satu yang bisa dipelajari di situ. Kemudian kalau yang Pak Pur tentang promosi itu, salah satu yang kita coba kembangkan itu yang animasi, jadi model-model tadi yang hijab atau Lego itu bisa dibuat animasinya untuk hal mainannya kecil. Nanti Anda harus bikin sendiri. Untuk jadi konten ya Pak? Iya, jadi konten yang nanti disebarin pakai IG atau apapun juga. Emang itu proses kan. Terus kemudian juga yang AR Anda bisa lihat sendiri kemarin Anda tanya, karena Bintang juga kembangkan untuk itu, untuk bisnisnya dia gitu kan. Terus kalau gue ini ya aturan-aturan hukumnya supaya kalian tahu aturannya sehingga makin besar industri Anda atau kelompok Anda itu, Anda harus hati-hati dengan aturan-aturan kalau nggak nanti disu atau dituntut yang kadang-kadang bisa bikin bangkrut gitu. Karena aku lihat punya temanku sendiri, dia hanya memanfaatkan software tapi software bajakan. Itu bisnisnya berkembang, dia dituntut oleh pemilik software aslinya sekian juta. Ya sudah, panjang urusannya gitu lah. Ini contohnya aja. Kalau yang ini adalah kita coba merangkum dari 4 mata pelajaran itu, rangkum dari ini. Jadi kan kendaraannya itu ya perusahaan yang Anda bikin atau kelompok yang Anda bikin itu gimana sih mengkombinasikan. Setiap kelompok akan berbeda. Kenapa bikin kelompok? Karena kita ingin kelompok itu berkembang dengan stabil dan berkembang, karena kalau sendiri kecenderungannya itu kalau begitu ada kendala itu susah gitu ya, susah berbagi penyelesaian masalah itu. Karena yang akan datang kita kuncinya akan kolaborasi untuk pengembangannya. Itu komentarku. Nah sekarang yang berikutnya apa?
Sandi atau Ratu atau Putri? Kelompoknya mana? Ratu, kelompokmu kan Tri itu ya, Saru? Ya Pak. Tapi Iya. mungkin ini karena saya sudah announce ke mereka untuk hadir, ternyata belum ada respon, jadi mungkin di skip dulu Pak. Untuk kelompok saya mungkin yang memberi kesempatan kepada Anda kelompok juga lain dulu Pak. atas nama kelompok bisa presentasi yang Anda udah rundingkan gitu, nggak masalah. Nggak usah nunggu lengkap. Gimana? Kan bahannya udah dirundingin gitu. Anda diskusi dulu sama teman-temanmu, silakan. Sekarang Putri gimana Putri? Betul. Cuma kami belum buat diskusi mengelompok itu boleh berapa item Pak yang. Halo. Halo? Iya? Itemnya terserah Bisa Anda. tanya sedikit? Yang penting Anda kan sama si Triana kan dia salah. Berapa banyak Pak maksimum Pak? Terserah Anda. Yang penting ada deltanya buat kita. Satu, kita ingin lihat Anda punya ide menyatukan 3 orang Berapa itu. banyak? Oh baik, Ya, baik. itu idenya ya. Terus kemudian itemnya terserah. Dalam 2 minggu ini harus ada yang laku. Gitu. Jadi bisa ada berapa item ya Pak ya? Mau 5, mau 10, mau 100 boleh. Tapi mulai dengan Baik, baik. kecil Jadi aja tidak dulu. harus satu item. Jangan. Satu item kan kalau nggak laku kan nungguin gitu aja. Tadi Anda lihat yang presentasinya si Sinpen. Oh baik. Ya, itu kan ada 9 atau berapa itu. Terus ditambahin lagi, tambahin lagi, tambahin lagi. Karena itu kan kerja tim ini ya. Dan ukurannya produk dan rupiah gitu Bu. Itu. Oke, nanti Anda rundingan sama temanmu itu nanti presentasi ya, karena hari ini kan tugasnya presentasi. Ya. Baik, baik Pak, baik Pak. Putri gimana Putri? Sudah siap? Atau Sandi? San? Pak, itu kalau untuk kelompok saya kan sama Putri, emang berdua. Ya. Satu lagi tuh Ijudin kalau nggak salah, tapi dia kayaknya mundur Pak. Jadi kelompok kita nggak tahu nih kurang 1 orang Pak. Ya nanti terus, ditambahin nggak apa-apa. Nanti biar jadinya nah paling kalau dari kelompok saya sedikit aja sih Pak. Saya juga belum bisa nyiapin presentasi seperti Pak Sinpen tadi kayak tadi. Nah paling dari kelompok kita tuh rencananya kita udah coba partneran sama rekan saya yang memang punya industri kreatif, ya yang kemarin yang buket itu, buket bunga, buket yang nanti fungsinya itu untuk pelengkap pada saat orang-orang tuh butuh pada saat ada perayaan apapun itu Pak. Misalnya perayaannya tuh ada ulang tahun, lahiran, atau tunangan, menikah, atau perayaan wisuda polisi TNI, jadi lebih cukup luas gitu Pak. Dan mungkin kedepannya itu sama kita mau ngembangin produk itu, kemudian si produk itu sebenarnya bisa macam-macam Pak. Jadi bisa aja produk buketnya itu kan kayak dia bentuk kayak buah tangan gitu, bunga, bisa skincare untuk perempuan, atau bisa produknya untuk bayi kan ada tuh, misalnya baju-baju dilipat-lipat jadiin kayak buket gitu. Kemudian kalau emang buat acara misalnya tentara atau apa, maksudnya atau kayak gitu juga bisa produk-produk yang memang menunjang dia gitu sebenarnya gitu. Jadi bervariatif gitu dalam satu buket itu. Nah mungkin ke depan itu marketingnya itu sendiri, selain mungkin kalau dari saya sendiri akan mensupport dari ini Pak, Instagramnya udah ada, cuman mungkin dari Instagram Reels kan sekarang baru ada Pak, Instagram Reels sama TikTok. Nah di situ mungkin di situ juga kita akan boost di situ sih Pak. Jadi biar produk kita tuh dikenal dari situ. Soalnya kalau kita udah banyak juga orang yang sukses juga dari jualan situ gitu Pak. Dan juga mungkin kedepannya juga mau dipakai Shopee atau Tokopedia atau Bukalapak gitu juga kita gunain untuk media promosi kita juga. Tapi mungkin untuk dalam 2 minggu ini target kita sih bisa bikin portofolio produk-produk kita untuk beberapa kalangan. Kemudian kita coba boost dan kita coba cari-cari mungkin event-event tentang kayak yang event-event yang dekat dalam 2 minggu ini, sehingga kita bisa promosiin ke situ gitu. Mungkin dari Facebook Ads gitu Pak, mudah-mudahan. Karena Facebook kan bisa ini. Ya, oke Pak. Targetmu 2 minggu ini kok akan laku berapa item?
pasarnya kira-kira mana? Kan udah kelihatan. Pastinya sih bisa pecah telur sih Pak dengan tim yang baru ini maksudnya Pak. Kalau sebelumnya mungkin produk yang dia sendiri sih sebenarnya udah terjual berapa kali pecah telur udah terjual gitu Pak. Nah, cuman untuk sekarang dalam 2 minggu ini kita usahain udah bisa pecah telur, kemudian ya bisa dapat lah 5 pesanan gitu Pak dari itu Pak. 5 pesanan, kemudian mudah-mudahan, dan kalau sekarang sih omsetnya pasti masih 0 Pak. Dan juga sebenarnya sih kita juga masih memperbaiki dulu internal kita, soalnya kan kita juga belum, kurang 1 orang nih. Jadi dari awal minggu kemarin tuh agak diskusinya itu komunikasinya kurang soalnya dari kita Pak, karena ya memang ternyata 1 orang ini juga belum siap, ternyata dia juga ngerasa nggak akan lanjutin ya, kita juga sempet ya gimana sih gitu. Ya udah akhirnya mungkin minta bantuan Pak Gatot untuk mungkin 1 orang lagi entah siapa gitu, random lah dari Bapak lah. Itu aja sih Pak presentasi kita. Mohon maaf nih kekurangan kurang banyak lah. Nggak seperti Pak Sinpen tadi udah siap banget lah, wah luar biasa. Sama Pak Indra juga. Soalnya ini saya juga mau belajar dari Pak Sinpen, Pak Indra, Pak Gatot, dan yang teman-teman yang lain yang memang udah kelihatan matang gitu. Ya saya juga usahain 2 minggu lagi udah benar-benar udah ada presentasinya dan juga ada omsetnya sih Pak. Seperti itu Pak. Terima kasih. Oke, Sandi. Jadi apa yang kemarin kamu diskusikan dengan dosen-dosen yang lain itu kamu eksplorasi lagi aja gitu, atau kreatif yang kamu udah jualan itu ya termasuk salah satu komponen yang kamu pasarkan dengan timmu namanya apa timmu itu? Belum. Untuk saat ini namanya Bisnisan Pak. Bisnisan. Ya, bukan pakai S ya, pakai Z, Bisnisan. Oh, Bisnisan. Nanti kamu WA aja, aku nggak hafal karena aku nama itu kan perlu tak masukin gitu ya. Oke Pak, siap. Iya, boleh Pak. Gitu ya. Oke, siap Pak. Nah, jadi logonya kamu buat apapun juga. Karena ini kan salah satu yang kita coba create, sesuatu yang dari pengalaman beberapa itu menjadi satu. Jadi kalau kayak kamu, aku punya bisnisnya sendiri, tapi aku punya bisnis yang kelompok. Nah, bisnis yang kelompok ini adalah yang coba kita bina. Karena dari pengamatan kami selama sekian puluh tahun itu, yang bisnis kelompok itu akan selalu bertahan kalau orangnya bersatu terus gitu loh. Iya betul Pak. Yang sendiri itu risikonya kadang-kadang kalau kita pada saat lagi down, naiknya itu agak berat gitu. Tapi kalau bertiga saling mendukung biasanya gitu. Itu sih bisnisan ya. Oke ya, nanti kirim anunya ya. Logonya ya kamu harus putusin. Logonya kayak gimana, apa artinya bisnisan itu gitu loh. Ini 1 slide aja enggak apa-apa, sehingga itu menjadi start awal daripada kelompok kalian. Nanti yang 1 orang nanti tak cariin. Siapa yang mundur dan sebagainya, tak masukin gitu aja. Hingga nanti Rebu kita bisa lihat, cek lagi dari aku jangan ngecek logo dan sebagainya. Itu aja sih. Untuk lebih terkonsolidasi, sehingga konsolidasi, sepakat apa targetnya, apa yang dikembangkan, dan seterusnya lah, kira-kira gitu. Itu Isan. Putri gimana? Putri Imam Minasari. Izin Pak. Ya, izin Pak, ini sudah ada Mbak Nana nih Mbak. Mbak Nana mungkin bisa, karena dia yang pegang slide-nya. Halo Mbak Nana. Kayak gini Bu Ratu, nanti berikutnya biar dulu ini dulu. Kelompok bisnisan dulu. Habisnya ada si Putri baik. Habis ini Anda. Oh baik Pak, baik. Ya. Makasih. Gimana Putri? Menambahkan dari Sandi? Putri kemana? Putri masak atau gimana? Mohon maaf Pak Abe, Putri ini katanya lagi sakit Pak Abe. Makanya saya suka perhatikan Putri ini kok selalu pasif gitu ya. On tapi pasif, ternyata kemarin ini teh lagi sakit, ternyata seperti itu Pak Abe. Mungkin dia lagi tapi nggak tahu, mungkin di ya betul Pak, hari Putrinya lagi sakit Pak, kemarin karena tipes, kemudian hari ini lagi mau swab tes dulu Pak. Dia lagi di rumah sakit. Mudah-mudahan lekas sembuh. Semoga kita doain Putri cepat sembuh ya.
Semangat Putri untuk jadi sehat kembali gitu. Oke. Gak apa-apa. Nah sekarang Terima ini. kasih Pak. Ini muncul dia. Say something atau mau ngomong sesuatu Putri? Putri Pokoknya mungkin cepat ditunggu sehat ya. responnya. Belum ada sepertinya Pak. Belum. Ya. Terima kasih Pak. Semangat ya. Semangat untuk sembuh. Oke, yang berikutnya ini. Tri sama Ratu Saru, ceritakan kelompok kalian itu, kelompok Al apa itu? Al IT. Gimana Tri? Nana? Assalamualaikum Pak Gatot, maaf saya terlambat. Salam. Silakan. Iya, untuk presentasi kali ini sebenarnya sebelumnya saya sudah memberikan PowerPoint pada saat di WA Group ya Pak ya. Jadi memang konsepnya tas kulit dengan custom sesuai dengan keinginan para pelanggan. Terus target marketnya kemana? Sebenarnya sih target marketnya itu karena memang ini tas custom yang sebenarnya memang tidak bisa dibilang murah juga ya Pak ya. Jadi target marketnya kita itu adalah para pelanggan yang memiliki daya beli sebenarnya. Gitu. Terus ditambah lagi bahwa si pelanggan yang bisa memberikan pelanggan yang bisa misalnya dia menginginkan tas model seperti apa dan maaf sebentar Pak. Nah, dari sini kebanyakan kan selama ini kita membeli tas itu kan toko-toko tas tidak menyediakan yang namanya untuk servis atau perawatan dan perbaikan tas kan ya Pak. Jadi di sini juga kelebihan dari produk kami juga sebenarnya adalah kami memiliki lifetime warranty atau garansi seumur hidup. Di mana kita bisa menjamin bahwa kualitas yang kami keluarkan pada produk kami ini adalah kualitas yang benar-benar sangat-sangat terbaik dari segi kulit, dari segi jahitan, aksesoris tas, dan segala macamnya. Belum lagi memiliki simbol unik atau custom sesuai dengan keinginan si pelanggan. Lalu garansi kulit dan perawatan seumur hidup dari barang atau produk yang sudah kita jual. Gitu. Karena kebanyakan tas memang pada saat kita membeli mereka tidak memiliki service center. Jadi kebanyakan ya toko-toko tas menjual ya hanya sekedar menjual tapi tidak memberikan garansi atau garansi kayak misalnya cuma garansi 1 bulan atau 2 bulan tidak. Tapi kalau untuk produk yang saya buat saya memberikan lifetime garansi yaitu garansi seumur hidup berdasarkan dari garansi yang kami berikan. Saya bisa bilang bahwa tas kami memang sebenarnya tidak murah Pak gitu, lumayan agak sedikit mahal karena kita memberikan garansi yang seumur hidup gitu. Untuk beberapa model memang modelnya ini karena custom, jadi kita tidak bisa memberikan contoh atau tidak bisa memberikan contoh seperti bagaimana Pak karena kita mendapatkan tas tersebut berdasarkan dari keinginan dari pelanggan. Nah, jadi kebetulan saya memang sudah ada beberapa orderan. Ada satu orderan yang lumayan. Jadi dari pelanggan saya, kebetulan teman dekat, dia itu meminta kepada saya bahwa tas customnya itu berupa dari bahan denim, Pak. Bahan denim gitu. Bahan denimnya kebetulan bahan denim Pak. Untuk dari desain modelnya dia juga meminta seperti ala-ala tas Hermes tapi bahannya dari denim gitu. Karena memang custom kita butuh proses Pak. Jadi nggak bisa 1-2 hari kita selesai dan kebetulan kami baru memiliki satu penjahit langganan yang memang dia terkenal dengan pengrajin tas kulit.
denim dan kawan-kawannya. Jadi ini memang butuh proses dan sedikit memakan waktu, Pak, gitu. Jadi untuk target penjualan kami untuk 2 minggu ke depan, kebetulan alhamdulillah sudah ada orderan gitu, Pak. Tapi kalau untuk kuantitinya, itu masih bisa dibilang belum terlalu banyak karena memang ini custom, handmade, dan memang masih butuh proses, Pak, seperti itu. Ya, betul. Maaf, Pak. Oke. Ya, seperti itu. Terima kasih. Kami dari kelompok ALT by ALT. Iya. Ini Bu, itu kelompok ALT ini kan terdiri dari 3 orang. Dan yang tas kulit itu kan dari punyamu sendiri, kalau nggak salah. Kalau salah saya koreksi ya. Nah, iya, betul, dan Pak. ini sudah punya track record yang cukup lumayan kan. Nah, sekarang yang kita tugaskan itu bertiga itu ngapain gitu loh. Sebetulnya yang Anda kan satu Saro, satu lagi kan siapa? Dedek atau Bata? Sedek ya. Bata, Pak. Sedek. Nah, itu. Nah, yang kita harapkan itu gimana yang Anda punya jam terbang yang customize, terus 2 orang temanmu ini juga mungkin baru atau ada yang punya bisnis juga, bersatu untuk bikin hal yang baru gitu. Gitu loh, intinya di situ. Yang kalau bawa yang tasmu atau mereka itu fine, enggak apa-apa. Nanti sebagai laporan ini adalah ini. Saya apa yang Anda pikirkan bertiga, terus coba jalankan dengan pengalamanmu, terus kemudian yang paling mudah ya tadi yang ceritakan Shinpen ada telah tadi ya. Itu dia memindahkan barang dari supplier kemana dengan cara pemasarannya dan sebagainya itu yang kita pingin coba kembangkan. Kenapa ada tim gitu loh. Nah, nanti Anda tinggal rundingan lagi. Sekarang logonya apa? Nah itu kan, aku mau tanya itu logo dari Teamwork itu apa? Motonya jelas bagus. Garansi seumur hidup itu kan hanya untuk tas saja. Tapi kalau Anda punya produk yang Anda sepakati dan Anda coba, itu apa gitu loh. Gitu kan? Jadi itu yang Anda lakukan bagus sudah. Tapi untuk pribadi, tapi untuk tim ini seberapa jauh ide Anda bersama Sarul sama Sedek itu bersatu, nyoba ini, nyoba itu, terus pasarkan bersama gitu. Anda udah punya network yang urusannya dengan tas, tapi tawari produk lain seberapa jauh itu gitu. Itu sih. Bayang. Baik, Pak Gatot, terima kasih sarannya. Ya. Itu sehingga 2 minggu lagi presentasi adalah baik harga satuan yang punyamu itu, produk satu itu, mau yang gabungan. Kita pengen lihat karena kita pengen Anda tuh chip in dari ide, chip in dari memasarkan ide-ide itu gitu loh. Nah, mungkin kecil, utamanya kecil, tapi begitu lain berkembang, kita bisa sharing apa yang tadi diceritakan Ma Indra sama Shinpen, itu bisa juga buat untuk belajar bersama kayak gitu. Itu dikembangkan gitu. Kira-kira gitu. Dan memang salah satu yang pemasaran yang paling utama adalah lingkungan dekat kita sendiri. Lingkungan dekat sendiri ya keluarga kita, teman-teman kita yang kita kenal. Saya punya produk ini, bantu dong. Jadi dengan bahasa yang halus gitu. Ini masuk, ini masuk. Atau ini lihat di Bukalapak kita atau di Shopee itu barangku bagus dong, coba gitu kan. Karena market yang paling pertama yang harus kita garap itu adalah sekeliling terdekat kita dengan risiko keberhasilannya itu tinggi, 50% sampai 70%. Tapi begitu di luar itu yang kita nggak kenal, risiko keberhasilannya itu antara 5 sampai 15%. Nah, tinggal gimana 15% itu diperbanyak pelan-pelan gitu. Itu perlu waktu gitu kan. Dan perlu riset pasar, perlu riset sederhana, karena ini bagian dari suatu proses nih. Proses dari awal 0, gabungan 0 ya, tapi Anda udah punya udah punya pembeli, main itu jadi juga sebagai report dari tim ini gitu kan. Tapi yang lain, komponen-komponen yang lain juga konten-konten atau barang-barang yang Anda sepakati untuk diri selling atau sebagai resellers itu diharapkan 2 temanmu itu juga bisa merasakan bagaimana mencari pelanggan, menjual produk bersama,
mendapatkan uang melalui satu proses, perlu kesabaran, perlu mengingatkan kembali, kemudian bagaimana ditolak teman, ditolak nggak laku, gimana tuh akhirnya kadang-kadang kalau dia down, gimana dia bangkit lagi, ini proses itu. Sehingga nanti terbiasa, nggak diterima orang ya sudah cari yang lain, nggak perlu baper atau sakit hati gitu. Karena itu biasa dalam dunia bisnis itu kan. Kita harus mengambil keputusan kemana kita harus jual, di mana risiko keberhasilannya adalah di atas 50%. Itu anunya yang tambahan untuk kelompokmu itu, Tri, sama Bu Saru. Nah, Bu Saru ini ya harus punya suatu pemikiran, Bu, jangan pasif saja, saranku loh ya. Jadi apa yang punya di idenya, biasanya ibu-ibu itu kan pinter dagang biasanya itu. Apapun juga gitu loh. Tinggal masalah pencatatannya ini itu berat tuh. Itu kan? Iya Pak, sebetulnya saya sih ada beberapa yang mau running. Cuma kami kan dari kelompok ini saya baru masuk kemarin in charge ya Pak ya. Jadi belum tahu banyak tentang apa namanya aturan main di sini di sekolah ini. Jadi saya ngikut saja ketika ada Mbak Tri mengajukan itu ya saya monggo dulu gitu. Tapi kalau misalnya Bapak menerankan demikian ya kita akan lakukan yang terbaik sesuai dengan saran dari Bapak. Terima kasih. Ya apa karena ya kita di sini agak bukan mengajarkan, kita sering gimana teamwork gitu. Teamwork untuk sesuatu yang nanti akan berkembang lebih besar lagi harapan kita gitu. Karena ini didesain untuk itu gitu. Itu Bu Ratu ya, panggilnya Bu Ratu atau Bu Saru? Bu Ratu boleh Pak. Cuma memang yang diharapkan ketika saya mau in charge di sekolah ini memang demikian. Saya ingin mengembangkan beberapa ide-ide kreatif, beberapa ide kreatif yang sudah jalan maupun yang akan datang itu dikembangkan dan saya punya nilai tambah gitu Pak. Tapi kan karena saya kemarin baru in charge di sini, jadi belum tahu semua. Kurikulum juga saya belum lihat, silabus juga saya tidak ada. Jadi saya juga mau membaca secara keseluruhan belum begitu paham. Tapi kalau memang demikian halnya, kalau memang dikehendaki oleh Bapak demikian, ya kami akan nantinya akan berdiskusi lagi pada grup kita untuk ke arah ke depan yang lebih baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Bu Ratu. Jadi kita ngalir aja gitu. Kalau kemarin ada yang nggak datang nggak apa-apa, kita terus kemudian datang dijelasin lagi, nggak menyatu. Yang penting teamwork-nya makin solid gitu loh. Baik sama Pak, terima kasih Pak. juga, Saran gitu ya. Pak. Baik Pak. Ya, terima kasih Bu Ratu. Sama Pak. Siapa lagi yang ini udah semua ya? Ada pertanyaan buat kawan-kawan semuanya? Jadi gini, jadi apa yang kita dengarkan dari 3 grup ini terus kita kita olah, kita kembangkan. Tadi yang saya cerita tentang pemasaran itu hal-hal yang bervariasi tergantung daripada masing-masing pribadi. Saya di awal waktu kuliah pertama kali pembukaannya sama Pak Rektor kan ada 2 yang saya pegangkan. Untuk kuliah kewirausahaan itu nggak boleh 2M. 1 tidak boleh malu dan 2 tidak boleh malas. Tinggal di belakangnya apa aja yang ditambahkan terserah. Malu bertanya, malu menawarkan, malu menawar barang, apapun nggak boleh. Asal yang tulis jangan mencuri aja. Kemudian malas bertanya, malas menawarkan barang, malas belajar dari teman. Karena dengan pola ini yang saya rasakan selama ini, kita belajar dari masalah aktual. Kalau mau lihat di YouTube atau di buku banyak sekali, tapi itu kan kita nggak tahu. Saya punya buku banyak tentang MBA, tentang pemasaran, tapi itu adalah sesuai dengan apa yang dikembangkan oleh penulis masing-masing. Kita bisa baca dimanapun juga. Nah, tapi yang kita belajar mendengarkan dari kenyataan lapangan yang dalam 2-3 minggu terakhir, itu adalah buku yang terbaru, pengalaman terbaru yang bisa kita kombinasikan sehingga mosaik, produksi mosaik, strategi mosaik, pembelajaran atau puzzle pembelajaran pemasaran ini, itu akan warnanya selalu berubah terhadap waktu, karena ada
pewarnaan yang terkini dari kalian semua. Nah, polaku kayak gitu. Jadi kita mesti sharing dengan kondisi yang terbaru. Startnya harus ada, produknya sudah ada, kemudian mulai dari nol, hari ini, tanggal 24 Juli ada nol, tapi 2 minggu dari sekarang, itu apa yang harus dikembangkan. Jadi dalam 2 minggu ini, kita bisa konsultasi pakai WA, tapi tugasmu cuma memasarkan produkmu, kemudian menulis apa yang siapa saja yang udah Anda tawarkan, dan kemudian siapa yang berhasil. Satu contoh gini, dalam 2 minggu ini ada PR, istilahnya PR. Saya tolong sehari memasarkan produkmu itu 5 sasaran aja. Kemudian analisa. Jadi tugas yang nanti 2 minggu atau nanti tiap minggu kita bisa monitor. Tanya-tanya cuma sederhana aja. Seminggu yang lalu ini Anda menawarkan lewat mana saja dan perharinya berapa tawaran, berapa klien yang Anda sebarkan. Kemudian berapa yang berhasil membeli. Jadi ini kan gini, ada Senin, Sabtu hari ini sampai Jumat minggu depan, misalkan ya, itu ada 7 hari. Jadi kalau bisnis itu nggak ada urusan libur, nggak ada urusan pagi, siang, malam, di mana kelompok itu ada kelompok sasaran itu ramai pada malam hari ya diinformasikan pada malam hari apa saja. Sekarang paling gampang pakai Facebook, pakai WA. Tapi kalau Anda nanti udah bisa buat animasi sendiri, yang nanti diajari oleh Pak Pu, seberapapun juga bagus atau enggak bagusnya, tapi itu karyamu sendiri gitu. Itu yang bisa disebarkan dengan mudah gitu loh. Itu. Jadi tugasnya untuk 3 kelompok ini, misalkan minimal 5 sehari 5 titik yang Anda tawarkan catatan. Jadi Anda bersepakat aja, oke, saya menawarkan pada 5 orang temanku minimal satu grup itu 5. Tapi kalau mau bagus, ya oke, saya 5 tapi ke kelompokku. Jadi ada 15 itu per hari maksimal gitu kan. Tapi dalam seminggu maksimalnya 100 penawaran. Tapi dari situ kita lihat pada penawaran pertama berapa hari dia iya, pada berapa hari dia tidak respon, dan berapa hari dia menyatakan beli. Itu kelihatan nanti, kita bisa buat grafiknya. Jadi kita akan ketemukan polanya. Pada kelompok yang terdekat, tak tawari 5 kali, misalkan 5 keluarga gitu kan, 5 adik kakak. Nah, kemudian kapan dia respon? Anda harus punya catatan. Oh, yang pertama itu responnya 6 jam kemudian, satu responnya 1 hari, atau responnya di bawah 3 jam. Oh ya, tapi responnya iya, tidak, itu aja. Tidak membeli, ya membeli. Nah, itu udah respon yang bagus. Dari 5 itu berapa persen yang ya? 5 berikutnya lagi berapa persen yang enggak? 5% lagi, 5 hari ketiga berapa persen yang enggak? Bayangkan? Jadi itu yang terus kita kembangkan gitu loh. Ininya. Dalam program-program yang akan datang kayak gitu. Itu yang penting. Karena itu kita ingin lihat dari situ kita bisa analisa data klien kita gitu loh. Bagaimana kita tinggal nanti dari hal yang kecil ini tinggal nanti Anda boost pada suatu saatnya. Tapi Anda udah punya pola pattern. Nah, kalau contohnya gini, dulu kerjaan saya, ini mungkin ya sharing aja, mungkin nggak berlaku saat ini ya. Kerjaan saya itu kanvaser. Waktu saya mahasiswa di Bandung, itu saya ke Jakarta menawarkan tentang iklan. Jadi ITB itu ada namanya berita-berita ITB, kemudian menawarkan iklan untuk agenda. Itu kerjaannya adalah bulan Juni Juli pada waktu libur. Saya di Jakarta sehari itu masukkan 3 surat. Saya punya satu ritmus. Pokoknya saya tiap hari harus keluar 3 surat. Perkara nanti dapat 1, dapat 2 enggak apa-apa. Tapi dari pengalaman itu ada satu hari yang gagal semua, ada hari yang
dapat satu, ada hari yang tiga-tiganya dapat. Tapi itu saya lakukan selama 2 bulan. Karena saya menemukan pola pada waktu itu ya, ininya. Dan waktu alhamdulillah saya termasuk yang cukup banyak mendapatkan iklan. Gitu. Jadi pola-pola pendekatan pada klien itu bervariasi. Sekarang kan orang bilang big data, data science itu sebetulnya data itu yang diolah gitu loh. Jadi Anda misalkan Sinpen dia cuma misalkan 5 atau 10 enggak apa-apa, tapi konsisten. Sekarang atau Indra 5 teman-temannya ceprek sehari ini, besok 5 lagi, besok lagi 5 lagi, besok 5. Memang kadang-kadang kita malas nulis, itu yang belum nggak boleh malas itu. Oh, dari 5 ini 1 2 3 4 5 namanya ada, nomornya ada. Kan di HP-mu itu kan ada. Itu lebih dari 100 temanmu kan, misalkan itu kan. Itu di WA-in aja, itu dibuat tabelnya. Mana yang daftar, yang dikirim sudah, responnya dibaca doang. Ada yang iya, bilang tidak, dicatat. Yang hari kedua juga gitu, 5 lagi. Mana yang iya, mana enggak, baca lagi. Hari ketiga begitu juga gitu. Kirim 5 lagi, mana yang iya, mana enggak. Nah itu sampai 1 minggu kita lihat sama-sama. Tapi produknya kan kalian sudah punya produknya itu gitu. Jadi tinggal kita lihat seberapa jauh kita memanfaatkan data-data dari yang di HP-mu itu adalah aset. Kadang-kadang kita nggak sadar bahwa di HP kita adalah aset untuk bisa kita tawarkan. Ini itu tadi 2M. Tidak boleh malu, tidak boleh malas bertanya. Itu ya. Jadi nanti kalau Rebu itu kita cuma pengen tahu yang lain aku cek lagi, aku akan tanya lagi, aku pengen tahu logo yang belum jadi. Nah, terus kemudian pemasarannya sudah jalan atau belum. Nah, itu nanti kita komunikasi kelompok ini, komandan kelompoknya aja yang kita komunikasikan. Nanti Sabtu data yang aku minta tadi disiapkan aja. Per hari minimal 5 klien aja, calon klien. Mana yang dibaca, mana yang iya, mana yang tidak. Kadang-kadang ada yang dibaca tapi kan nggak jawab banyak itu kan. Kelihatan kan itu. Pakai WA contohnya. Atau Anda pakai Instagram, main. Jadi dari situ kita lihat pola yang terjadi gitu. Walaupun Anda juga melakukan riset demand-nya apa gitu. Tapi terhadap penawaran ini kan perlu juga riset tersendiri untuk melihat customer yang potensial. Maksudnya potensial apa? Begitu temanmu itu iya plus kontrak, apapun juga, ini adalah potensi klien yang nanti bisa ditawari produk-produk yang lain dalam masa mendatang. Sehingga itu kalau orang bilang premium customer atau gold customer atau customer perak gitu kan, itu kalau ada produk baru yang gold customer itu yang dapat prioritas ditawari dulu dengan risiko kepembeliannya, keterbelian dan kepembeliannya tinggi. Dia pasti senang. Tapi kita udah tahu apa yang dia suka dan sebagainya. Nah ini salah satu yang kita coba kembangkan bersama. Tapi dengan kita praktekkan. Masih ada pertanyaan? Jadi 5 customer per hari ya, selama 6-7 hari. Sehingga Sabtunya nanti kita masing-masing, Pak saya udah ini, mana yang terbaca saja, mana yang iya, mana yang tidak, itu langsung kelihatan. Kita lihat aja, terus itu akan terus-terusan. Karena itu kita urusan usaha, ya itu adalah satu pisau untuk memasarkan produk kita. Oke, ada pertanyaan? Betul. Silakan, ada yang mau bertanya? Sinpen, jelas? Jelas Pak, cukup. Ya nanti ya kita di masing-masing grup lah, 5 customer rasanya sih ya harusnya bisa sih Pak. Dicoba nanti, kalau nggak dicoba kan nggak mulai nggak ya, kalau nggak mulai kan nggak jalan ya Pak Gatot ya.
Itu pesan terakhir bagus. Iya, betul. Yang tadi di slide terakhir itu. Ya. Yang terakhir itu menarik. Semangat yang lain tuh. Tipsnya bagus itu. Mencoba gagal lebih baik ya, Pak Gatot ya. Iya, betul. Tapi bagusnya jangan gagal ya. Gagal itu hanya masalah sukses yang tertunda. Jadi kalau kita udah terbiasa gagal berhasil ya sudah kita kayak istilahnya kalau saya bilang sekarang makan lapar ya makan lagi, ya kayak siklusnya begitu. Tadi yang cerita pengalamanku sendiri, ya keluar masuk kantor menawarkan zaman dulu kan nggak punya WA gini, harus bawa kertas surat tahun berapa? Tahun 74, 75. Agendanya masih tak pegang. Aku dapat kontrak yang terbesar itu yang saya bisa sekolah 6 bulan karena aku sekolah bayar dewe kan. Itu dari Astra, dari Matahari. Dia pesan apa istilahnya? Saya pesan di agenda ITB itu di bawah itu ada motonya. Motonya itu oleh Honda. Itu setengah tahun. Dia masang itu setengah tahun. Jadi kalau lihat ke agenda pasti di bawah ada halaman itu ada itunya. Itu lumayan waktu itu. Berapa sih 500 ribu. 500 ribu zaman 74 kan. 74 ya, kayak 5 perak itu. Iya. Nah, aku dapat 100 ribu kan. Itu hidup 6 bulan, Pen. Udah. Luar biasa. 500 ribu kayak orang kaya sekali, Pak Gatot. Iya, makanya kan. Saya sekolahnya 200 perak, Pak Gatot, di tahun 93 itu. 90. Iya, makanya, Mas. Itu aku 74 tuh, Mas. 74 masih mahasiswa ITB. Waktu kayak ada kalau waktu libur yuk kita cari kerjaan. Terus jadi kerjaanku jadi apa? Keluar masuk kantor menawarkan suatu proposal, ide meyakinkan, terus cari kalau udah berhasil terus nanya, "Mas, siapa teman Anda yang bisa tak datangi lagi?" gitu kan. Dan dia di antara pengusaha itu kan ada teman-teman. "Oh, ini aja, Dek, ini nih." Itu namanya buyer get buyer ya. Iya, buyer get buyer itu. Itu yang aku rasakan. Ya terus aku datang kan ke perusahaan itu. Dia ada namanya Trakindo itu, Yang musuhnya itu sekretaris. Enggak ada bapak, enggak ada. Aku ya pakai cara yang lain. Saya diutus Pak itu di sini suruh ketemu bapak itu. Udah gitu sekretaris nggak berani nolak. Tunggu sebentar Pak, tunggu. Kita datang Pak, saya dari ini menawarkan ini. Kalau ini bapak berkenan, ini ya saya biasalah. Merayu dengan itunya. Ya sudah, dapat kontrak aku dari situ. Ada aja gitu. Itu salah satu buyer get buyer itu betul. Jadi client get client gitu. Kalau saya teman jadi teman. Dan kalau dulu kan keluar masuk kantor ya kalau bisa melewati sekretaris ya itu baru berhasil. Itu ukurannya kita di antara kita ya, di antara kanvaser itu gitu. Triknya gimana? Gini caranya gitu. Jadi harus kami disuruh bapak itu adalah direktur perusahaan yang lain gitu. Untuk ketemu bapak ini untuk mendiskusikan peluang ini, peluang itu. Nah, yang nyuruh bapak itu loh Pak. Ya udah, sekretarisnya nggak berani nolak. Tapi kalau Bu, saya ketemu bapak ini nawarkan iklan, langsung ditolak, nggak ada. Ini nggak ada. Nah itu kan masalah latihan. Ya sama aja kalau kita sekarang pakai WA atau Instagram atau Facebook, tapi itu yang pembeli itu, makanya perlu database siapa pembeli itu. Kita bisa, Bu terima kasih, Ibu bisa tawarkan pada keluarga nggak? Dapat dengan keluarga ini, Bapak Ibu dapat tadi itu yang Indra cerita itu kan, dapat 10% atau Ibu jadi tim kita dapat sekian persen. Itu kan udah networking dan itu tidak sehari 2 hari. Gitu loh. Terus kayak gitu. Yang ada itu contoh yang saya lihat sendiri ya, Anda kan sering ada tahu printer HP kan, HP printer itu kan, komputer atau printer yang di kantor-kantor itu memang aku pernah ke kantor pusatnya di Ohio, di Boise 2 tahun itu
aku diskusi sama tim analisnya, itu dia diamati betul dari seluruh dunia itu apa yang terjadi penjualan-penjualan daripada printernya dia. Nah, tren yang akan datang itu dia tidak jualan lagi, tapi menyewakan. Ya kayak Triana tadi, ya saya jual tapi garansinya lifetime, seumur hidup gitu kan. Nah, sekarang harus berani mengambil suatu keputusan. Ya, kayak nanti kayak mobil listrik atau sepeda motor listrik, belilah ini, garansinya seumur hidup. Apa nggak tewas yang lain yang bensin? Itu udah trennya ke sana. Kalau mobil listrik atau ini kan komponennya cuma sedikit. Sedikit itu kalau saya tinggal datang ke yang penting servis, itunya. ganti selesai. Oh. Iya, Pak. Baterainya, Pak, yang penting baterai. Iya, baterainya. Baterai doang. Nah, itulah yang terjadi. Ini ya satu hal. Timku ada lupa yang masih informasi, sebagai informasi aja nanti jam 1 Bu ini masuk lagi gitu ya, untuk yang hukum, yang e-commerce itu. Dia 2 kali, minta 2 kali. Nah, itu aja tambahannya aja. Nanti roomnya sama dengan ini. Aku lupa kemarin ngasih informasi pada tim ini, terus untuk di forwardkan kalian. Jam 1. Ada lagi pertanyaan? Share. Oke ya, kalau nggak ada, saya kira itu PR-nya 5 customer per hari, minimal, mau lebih boleh, tapi catat. Kemudian catat juga siapa yang baca, siapa yang iya, siapa yang enggak per hari itu, kemudian kapan dia kontraknya pada kelompok hari pertama, atau kelompok hari kedua, atau kelompok hari ketiga. Kita ingin lihat delay daripada pengambilan keputusan. Kalau bahan baku, beras atau yang lain-lainnya itu seberapa jauh delay-nya, itu dia tahu ini pesan 10 kilo, 25 kilo, itu nanti kita kira 2 minggu lagi kita tawarin lagi. Itu kan repeat order yang perlu dijaga untuk contoh bahan kebutuhan sehari-hari. Nah, kalau hijab atau Lego, kita masuk dengan produk baru. Setelah sebulan atau 2 bulan anak-anaknya itu bosen, tawarin lagi yang baru 2 bulan, sehingga continue. Nah, itu kalau satu kecil, tapi kalau udah 100 yang begitu, itu kan perputarannya jadi cepat gitu. Ini hanya strategi pemasaran yang bervariasi aja, tergantung data kita dan tergantung pas kita. Saya kira itu, Bapak Ibu semuanya, Pak Sarifudin, Bu Tuti, Sinpen, Tri, ya, baik. Bu Saru, Indra, dan semoga cepat sembuh Putri, Sandi, semangat ya. Semuanya kita ngalir aja. Ya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi minggu depan. Ya. Kalau jam 1 ada ya. Jadi nanti jam 1 ya. Iya. Iya, Pak. Jam 1 dengan yang e-commerce lagi. Ya, baik. Terima kasih Pak Roomnya Dr. sama, Gatot, yang telah memberikan banyak pencerahan kita pada hari ini. Baik, kita tutup sementara ya. Nanti ketemu lagi jam 1 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.